Orang tenang biasanya lebih kuat dari yang terlihat. Bukan karena mereka tidak memiliki emosi. Bukan pula karena hidup mereka lebih mudah. Tetapi karena mereka telah belajar mengelola apa yang terjadi di dalam diri sebelum bereaksi terhadap apa yang terjadi di luar. Dan kekuatan seperti ini jarang disadari oleh orang lain. Karena ia tidak berisik, tidak menuntut pengakuan, dan tidak merasa perlu membuktikan apapun. Sebab orang yang benar-benar kuat tidak sibuk meyakinkan dunia tentang kekuatannya. Ia sibuk menjaga kestabilan batinnya sendiri. Lalu, kita sering salah mengira bahwa suara keras adalah tanda keberanian, bahwa reaksi cepat adalah tanda kepedulian, dan bahwa ekspresi berlebihan adalah tanda ketulusan. Padahal, dalam banyak situasi, justru ketenanganlah yang menandakan penguasaan diri yang matang. Karena untuk tetap tenang, dibutuhkan kemampuan menahan dorongan ego, kemampuan menunda reaksi, dan kemampuan melihat situasi secara utuh sebelum bertindak. Dan semua itu bukanlah kemampuan yang lahir secara instan, melainkan hasil dari latihan batin yang panjang. Dari kegagalan demi kegagalan, dari emosi yang pernah meledak dan disesali. Lalu perlahan disadari bahwa tidak semua hal layak mendapatkan reaksi kita. Dan di titik ini, orang tenang mulai berbeda. Karena mereka tidak lagi merasa harus merespon setiap provokasi. Tidak lagi merasa harus menang dalam setiap perdebatan. Dan tidak lagi merasa harga dirinya ditentukan oleh pendapat orang lain. Sebab mereka telah memindahkan pusat kekuatannya ke dalam, ke tempat yang tidak mudah disentuh oleh komentar, tekanan, atau perubahan situasi. Lalu orang tenang juga memahami bahwa emosi adalah energi yang mahal, dan menghamburkannya untuk hal-hal kecil hanya akan melelahkan diri sendiri. Sehingga mereka memilih dengan sadar kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus melepaskan. Dan pilihan-pilihan inilah yang sering disalahpahami sebagai sikap dingin, acuh, atau tidak peduli. Padahal di baliknya ada kesadaran yang sangat dalam bahwa hidup akan jauh lebih ringan jika kita tidak membawa semuanya ke hati. Lalu kamu akan melihat bahwa orang tenang jarang bereaksi berlebihan saat disalahpahami. Bukan karena mereka tidak terluka, tetapi karena mereka tahu bahwa klarifikasi tidak selalu mengubah persepsi, dan tidak semua kesalahpahaman perlu diperjuangkan. Sebab mengejar pemahaman dari semua orang hanya akan membuat hidupmu dikendalikan oleh penilaian eksternal. Dan orang yang kuat memahami bahwa harga dirinya tidak bergantung pada apakah semua orang mengerti dirinya atau tidak. Lalu dalam hubungan sosial, orang tenang sering terlihat biasa, bahkan terkadang dianggap tidak menonjol, karena mereka tidak mendominasi percakapan, tidak memamerkan pencapaian, dan tidak menjadikan diri mereka pusat perhatian. Tetapi justru dalam keheningan itulah kekuatan mereka bekerja, karena mereka mengamati, memahami, dan menyimpan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Dan ketika saatnya tiba untuk bertindak atau berbicara, kata-kata mereka sering lebih berbobot, keputusan mereka lebih matang, dan kehadiran mereka lebih terasa. Lalu orang tenang juga memiliki hubungan yang berbeda dengan konflik, karena mereka tidak melihat konflik sebagai ajang pembuktian ego, melainkan sebagai situasi yang perlu dikelola dengan kepala dingin. Dan ini membuat mereka tidak mudah terpancing, tidak mudah terseret emosi, serta tidak mudah kehilangan kendali. Sebab mereka tahu bahwa kehilangan kendali atas diri sendiri adalah kekalahan terbesar yang bisa dialami manusia. Lalu dalam tekanan, orang tenang justru sering tampil paling stabil. Karena ketika orang lain panik, mereka fokus. Ketika orang lain mereaksi, mereka mengamati. Dan ketika orang lain menyalahkan, mereka mencari solusi. Dan sikap inilah yang membuat mereka terlihat kuat dalam jangka panjang, meski mungkin tidak mencolok di awal. Lalu kamu akan menyadari bahwa ketenangan bukanlah sifat bawaan semata, melainkan hasil dari keberanian menghadapi diri sendiri. Karena untuk menjadi tenang, seseorang harus berani melihat luka, menerima ketakutan, dan berdamai dengan ketidaksempurnaan. Dan ini jauh lebih sulit daripada sekedar meluapkan emosi keluar. Sebab meluapkan emosi seringkali terasa melegakan sesaat, tetapi menenangkan diri membutuhkan kedewasaan yang konsisten. Lalu orang tenang juga tidak terburu-buru menilai orang lain, karena mereka sadar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan beban yang tidak selalu terlihat. Dan kesadaran ini membuat mereka lebih empatik tanpa harus larut.
lebih memahami tanpa harus menyelamatkan, dan lebih hadir tanpa harus menguasai. Dan kekuatan seperti ini sangat jarang, karena ia tidak menarik perhatian, tetapi menciptakan rasa aman bagi orang di sekitarnya. Lalu dalam kehidupan pribadi, orang tenang cenderung memiliki batas yang jelas. Bukan karena mereka kaku, tetapi karena mereka menghargai energi dan waktu mereka sendiri. Dan mereka tidak merasa bersalah mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras batin, karena mereka tahu bahwa menjaga diri bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk tanggung jawab. Lalu kamu akan melihat bahwa orang tenang tidak hidup dalam dorongan untuk selalu cepat, selalu terlihat sibuk atau selalu mengikuti ritme orang lain, karena mereka telah menemukan ritme internalnya sendiri. Ritme yang memungkinkan mereka bergerak dengan stabil tanpa kehilangan arah. Dan ini membuat hidup mereka terasa lebih konsisten, tidak naik turun secara ekstrim, dan tidak mudah goyah oleh perubahan kecil. Lalu ketika kegagalan datang, orang tenang tidak runtuh secara dramatis. Mereka mungkin terluka, kecewa atau sedih, tetapi mereka tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan seluruh identitasnya. Karena mereka memahami bahwa kegagalan adalah peristiwa, bukan jati diri. Dan pemahaman ini hanya dimiliki oleh mereka yang kuat dari dalam. Lalu dalam kesuksesan pun, orang tenang tidak mudah terbuai. Karena mereka tahu bahwa keberhasilan bersifat sementara, dan terlalu melekat padanya hanya akan menciptakan ketakutan baru untuk kehilangan. Sehingga mereka menikmati hasil tanpa menjadikannya sumber nilai diri. Dan sikap inilah yang membuat mereka tetap rendah hati tanpa merasa kecil. Lalu kamu akan melihat bahwa orang tenang seringkali memiliki prinsip yang kokoh. Bukan karena mereka keras kepala, tetapi karena mereka telah memikirkan nilai-nilai hidupnya dengan serius, dan ketika seseorang telah jelas tentang apa yang penting baginya, ia tidak mudah tergoyahkan oleh opini yang berubah-ubah. Dan kekokohan inilah yang sering disalahartikan sebagai sikap pasif, padahal sebenarnya ia adalah hasil dari kejelasan batin. Lalu dalam dunia yang semakin berisik, orang tenang justru menjadi jangkar, karena kehadiran mereka menenangkan, tidak menghakimi, dan tidak memaksa. Dan meski mereka tidak selalu memimpin secara formal, mereka sering menjadi rujukan secara alami, karena orang merasa aman berada di dekat mereka. Dan rasa aman adalah bentuk kekuatan yang paling halus, namun paling dibutuhkan. Lalu pada akhirnya, kamu akan memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dalam keberanian menghadapi dunia, tetapi dalam kemampuan menjaga ketenangan batin saat dunia tidak berjalan sesuai keinginan. Dan orang tenang adalah mereka yang telah melalui cukup banyak kekacauan, sehingga mereka tidak lagi tergoda untuk menciptakan kekacauan baru, karena mereka tahu bahwa hidup tidak membutuhkan reaksi berlebihan untuk menjadi bermakna. Ia hanya membutuhkan kesadaran, pengendalian diri, dan keberanian untuk tetap tenang di tengah segala kemungkinan. Dan di sanalah letak kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang tidak berisik, tidak menuntut pengakuan, tetapi tetap berdiri kokoh meski tidak selalu terlihat oleh mata orang lain. Dan ketika kamu benar-benar mengamati lebih jauh, kamu akan menyadari bahwa ketenangan orang-orang seperti ini tidak pernah lahir dari hidup yang selalu berjalan mulus. Justru seringkali terbentuk dari pengalaman panjang menghadapi kekacauan batin, kekecewaan, kegagalan, dan situasi yang memaksa mereka belajar mengendalikan diri, alih-alih mengendalikan dunia. Karena orang tenang bukanlah mereka yang tidak pernah marah, sedih, atau kecewa, melainkan mereka yang telah memahami bahwa emosi adalah sesuatu yang harus dikelola, bukan dituruti begitu saja. Dan kesadaran ini membuat mereka tidak mudah terseret arus reaksi spontan, sebab mereka tahu bahwa setiap reaksi memiliki konsekuensi, dan setiap kata yang keluar dalam keadaan emosi tinggi seringkali meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Lalu kamu akan melihat bahwa orang tenang memiliki kemampuan langka untuk menunda respon. Sebuah kemampuan yang di dunia serba cepat ini sering disalahpahami sebagai kelemahan. Padahal, menunda respon adalah bentuk kekuatan mental yang besar. Karena dibutuhkan disiplin batin untuk tidak langsung membalas, tidak langsung membela diri, dan tidak langsung membuktikan sesuatu ketika ego terus mendorong untuk bereaksi. Dan disinilah perbedaan besar terlihat, karena orang yang tenang lebih memilih memahami situasi secara utuh sebelum bertindak.
Mereka memberi ruang bagi pikiran untuk jernih, bagi emosi untuk mereda, dan bagi keputusan untuk diambil dengan sadar, bukan dengan dorongan sesaat. Lalu, dalam percakapan sehari-hari, orang tenang sering berbicara seperlunya, bukan karena mereka tidak punya pendapat, tetapi karena mereka tahu bahwa tidak semua pendapat perlu diucapkan, dan tidak semua kebenaran perlu dipaksakan. Sebab memaksakan pemahaman seringkali lebih didorong oleh ego daripada niat baik. Dan orang yang kuat dari dalam memahami bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam perdebatan. Lalu, kamu akan melihat bahwa mereka tidak sibuk menjelaskan diri kepada semua orang, karena mereka telah menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan memahami. Dan mencoba dipahami oleh semua orang hanya akan membuat hidupmu lelah dan tidak otentik. Dan penerimaan ini membuat mereka bebas dari kebutuhan untuk selalu terlihat benar, selalu disukai, atau selalu dipuji, karena nilai diri mereka tidak lagi bergantung pada penilaian eksternal. Lalu, dalam situasi konflik, orang tenang sering menjadi pihak yang paling stabil, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka mampu memisahkan antara masalah dan harga diri, antara kritik dan identitas, sehingga mereka bisa mendengar tanpa merasa diserang, dan menanggapi tanpa harus melukai. Dan kemampuan ini jarang terlihat, tetapi sangat menentukan kualitas hubungan, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan. Lalu kamu juga akan menyadari bahwa orang tenang memiliki hubungan yang lebih sehat dengan kesendirian, karena mereka tidak takut sendirian, tidak tergesa-gesa mengisi waktu dengan kebisingan, dan tidak mencari validasi terus-menerus dari luar. Sebab mereka telah belajar duduk bersama pikiran mereka sendiri, menghadapi ketidaknyamanan tanpa melarikan diri, dan dari kesendirian inilah mereka membangun kekuatan batin yang tidak bergantung pada siapapun. Lalu, dalam menghadapi tekanan hidup, orang tenang tidak mengeluh berlebihan, bukan karena hidup mereka lebih ringan, tetapi karena mereka memahami bahwa mengeluh tanpa arah hanya memperpanjang penderitaan. Sementara menerima kenyataan dengan jernih, memberi ruang untuk bertindak lebih efektif. Dan sikap ini membuat mereka terlihat lebih tangguh dalam jangka panjang, karena mereka fokus pada apa yang bisa dilakukan, bukan pada apa yang tidak bisa diubah. Lalu, kamu akan melihat bahwa orang tenang tidak mudah iri atau tersulut oleh pencapaian orang lain, karena mereka tidak hidup dalam perbandingan yang terus-menerus. Mereka memiliki standar dan ritme hidupnya sendiri, dan selama mereka bergerak selaras dengan nilai itu, mereka merasa cukup. Dan rasa cukup inilah yang menjadi sumber ketenangan yang paling kuat. Lalu, dalam perjalanan hidup, orang tenang cenderung mengalami pertumbuhan yang stabil, bukan lonjakan dramatis yang cepat habis. Karena mereka membangun hidupnya dengan fondasi yang kokoh. Fondasi berupa kebiasaan kecil, disiplin yang konsisten, dan sikap batin yang tidak mudah goyah. Dan meski hasilnya tidak selalu cepat terlihat, kekuatan itu bertahan lama. Lalu, kamu akan menyadari bahwa orang tenang juga tidak kebal terhadap rasa sakit. Tetapi mereka tidak membiarkan rasa sakit itu mengubah mereka menjadi pahit, sinis, atau reaktif. Karena mereka memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, bisa menjadi guru jika dihadapi dengan kesadaran. Dan kesadaran inilah yang membuat mereka semakin matang seiring waktu, bukan semakin keras. Lalu, pada akhirnya, semakin lama kamu mengamati, semakin jelas bahwa orang tenang memang lebih kuat dari yang terlihat. Karena kekuatan mereka tidak bergantung pada situasi, tidak bergantung pada siapa yang mendukung, dan tidak runtuh ketika keadaan berubah. Sebab kekuatan itu dibangun di dalam, dijaga dalam diam, dan diuji berkali-kali oleh hidup, hingga menjadi bagian dari cara mereka berjalan, berbicara, dan merespons dunia. Dan di dunia yang sering mengagungkan suara keras, reaksi cepat, dan emosi yang meledak-ledak, orang tenang berdiri sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat mencolok, tetapi selalu terasa stabil, menenangkan, dan bertahan lama. Dan semakin jauh kamu melangkah dalam pemahaman ini, semakin kamu melihat bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan hasil dari keputusan-keputusan aktif yang diambil berulang kali. Keputusan untuk tidak membalas ketika diserang, keputusan untuk tidak bereaksi ketika diprovokasi, keputusan untuk tidak menjelaskan diri ketika tidak diminta, dan keputusan untuk tetap setia pada nilai meski tidak ada yang bertepuk tangan. Karena orang tenang memahami bahwa hidup tidak selalu memberi panggung bagi kebijaksanaan, dan mereka tidak membutuhkan panggung itu untuk merasa sah. Lalu kamu akan menyadari bahwa di balik ketenangan mereka ada disiplin batin yang kuat,
disiplin untuk menjaga pikiran agar tidak liar, untuk memeriksa niat sebelum bertindak, dan untuk menimbang konsekuensi sebelum berbicara. Dan disiplin ini tidak terlihat dari luar, tetapi dampaknya terasa dalam kualitas hidup yang lebih stabil, lebih fokus, dan lebih terarah. Lalu dalam menghadapi ketidakadilan, orang tenang tidak serta-merta meledak atau menyerah. Mereka memilih jalan yang lebih panjang namun lebih bermartabat. Jalan untuk bertindak dengan tepat tanpa kehilangan kendali. Karena mereka tahu bahwa amarah yang tidak terkelola seringkali justru memberi kekuatan pada masalah, bukan menyelesaikannya. Dan sikap ini membuat mereka seringkali lebih efektif dalam jangka panjang, meski tidak selalu terlihat heroik di awal. Lalu kamu juga akan melihat bahwa orang tenang memiliki keberanian yang berbeda. Keberanian untuk tidak ikut arus, keberanian untuk menolak ketika semua orang menyetujui, dan keberanian untuk diam ketika semua orang ingin bicara. Karena mereka tidak hidup untuk diterima oleh keramaian, mereka hidup untuk menjaga keselarasan dengan diri sendiri. Dan keselarasan inilah yang menjadi kompas mereka ketika dunia terasa bising dan tidak menentu. Lalu dalam proses mengambil keputusan besar, orang tenang tidak tergesa-gesa. Mereka memberi waktu bagi pikiran untuk matang, bagi emosi untuk mereda, dan bagi intuisi untuk berbicara dengan jujur. Dan hasilnya seringkali adalah keputusan yang lebih bijaksana, bukan karena mereka selalu benar, tetapi karena mereka siap bertanggung jawab atas apapun hasilnya. Lalu kamu akan menyadari bahwa orang tenang juga lebih mampu menerima ketidaksempurnaan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Karena mereka tidak mengejar citra ideal yang mustahil, mereka memilih realitas yang bisa dijalani dengan jujur. Dan penerimaan ini membuat mereka tidak mudah kecewa, tidak mudah marah, dan tidak mudah menyalahkan. Lalu dalam hubungan, orang tenang sering menjadi penyeimbang, bukan karena mereka selalu mengalah, tetapi karena mereka tahu kapan harus berdiri teguh dan kapan harus melepas. Dan keseimbangan ini lahir dari kejelasan batin, bukan dari ketakutan akan kehilangan. Lalu kamu juga akan melihat bahwa orang tenang tidak terburu-buru menuntut hasil. Mereka menghargai proses, karena mereka memahami bahwa hal-hal yang bertahan lama jarang lahir dari tergesa-gesa. Dan penghargaan terhadap proses ini membuat mereka lebih sabar menghadapi penundaan, kegagalan sementara, dan ketidakpastian. Lalu pada akhirnya, semua ini membentuk satu kesimpulan yang semakin jelas, bahwa orang tenang memang lebih kuat dari yang terlihat, karena kekuatan mereka tidak bergantung pada sorotan, tidak bergantung pada validasi, dan tidak runtuh oleh perubahan keadaan. Ia tumbuh dalam diam, diuji oleh waktu, dan bertahan karena dijaga dengan kesadaran. Dan di dunia yang sering salah mengira kebisingan sebagai kekuatan, orang tenang hadir sebagai bukti bahwa kekuatan sejati tidak perlu berteriak untuk diakui. Ia cukup ada, kokoh, dan setia pada dirinya sendiri. Dan ketika semua lapisan itu disadari sepenuhnya, kamu mulai memahami bahwa ketenangan bukanlah tujuan akhir, melainkan kondisi batin yang memungkinkan seseorang menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik. Karena orang tenang tidak menghindari tantangan, mereka hanya tidak membiarkan tantangan menguasai pikirannya. Dan dari sikap inilah muncul ketahanan yang seringkali baru terlihat ketika situasi menjadi sulit. Ketika tekanan meningkat, ketika banyak orang mulai panik, dan ketika keadaan menuntut keputusan yang tidak populer, karena di saat-saat seperti itulah, orang tenang tetap mampu berdiri stabil, melihat dengan jernih, dan bertindak tanpa kehilangan arah. Lalu kamu akan menyadari bahwa orang tenang jarang terjebak dalam drama yang berulang, bukan karena hidup mereka bebas konflik, tetapi karena mereka belajar dari pengalaman. Mereka mengenali pola, dan mereka memilih untuk tidak masuk ke lingkaran yang sama dua kali. Dan pilihan ini bukan hasil dari ketidaksensitifan, melainkan dari kecerdasan emosional yang matang. Lalu dalam menghadapi kegagalan yang berulang, orang tenang tidak meratapi nasib secara berlebihan. Mereka bertanya, apa yang bisa diperbaiki? Apa yang perlu dilepaskan? Dan apa yang harus diterima? Karena mereka memahami bahwa tidak semua hal bisa diperjuangkan, dan tidak semua hal perlu disesali. Lalu kamu juga akan melihat bahwa orang tenang memiliki hubungan yang lebih sehat dengan waktu. Mereka tidak merasa harus segera sampai, tidak merasa tertinggal hanya karena orang lain bergerak lebih cepat, dan tidak merasa rendah hanya karena prosesnya lebih panjang. Sebab mereka tahu bahwa hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan, melainkan perjalanan yang harus dijalani dengan sadar.
Lalu kamu mulai menyadari bahwa orang tenang seringkali lebih konsisten daripada orang yang tampak bersemangat di awal. Karena mereka tidak digerakkan oleh emosi sesaat, tetapi oleh komitmen yang tenang dan berkelanjutan. Dan konsistensi inilah yang pada akhirnya membangun hasil nyata, meski tidak selalu terlihat spektakuler. Lalu dalam menghadapi perubahan besar, orang tenang tidak menyangkal kenyataan. Mereka menerima bahwa hidup bergerak di luar kendali manusia. Dan penerimaan ini bukan bentuk pasrah, melainkan titik awal untuk menyesuaikan diri dengan bijak. Karena menolak kenyataan hanya akan memperpanjang penderitaan, sementara menerimanya membuka ruang untuk bertindak dengan tepat. Lalu kamu akan melihat bahwa orang tenang juga lebih jarang menyimpan dendam. Bukan karena mereka lupa, tetapi karena mereka memilih untuk tidak membawa beban emosional yang mengikat masa lalu dengan masa kini. Dan pilihan ini memberi mereka kebebasan batin yang jarang dimiliki banyak orang. Lalu dalam keberhasilan, orang tenang tidak kehilangan arah. Mereka tidak mabuk pujian, tidak merasa lebih tinggi, dan tidak menjadikan pencapaian sebagai identitas tunggal. Karena mereka tahu bahwa segala sesuatu bisa berubah, dan terlalu melekat pada hasil hanya akan menciptakan ketakutan baru. Lalu kamu mulai memahami bahwa ketenangan orang seperti ini seringkali membuat orang lain merasa nyaman, karena kehadiran mereka tidak menghakimi, tidak menekan, dan tidak menuntut. Dan rasa nyaman ini adalah tanda kekuatan sosial yang sangat halus, karena orang yang mampu menenangkan tanpa kata-kata seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar daripada mereka yang berbicara paling keras. Lalu pada akhirnya, semakin lama kamu memperhatikan, semakin jelas bahwa orang tenang memang membawa jenis kekuatan yang berbeda. Kekuatan yang tidak mencari pengakuan, tidak memerlukan pembuktian, dan tidak runtuh oleh perubahan. Karena ia dibangun dari dalam, dijaga oleh kesadaran, dan diperkuat oleh pengalaman hidup yang dihadapi dengan jujur. Dan di tengah dunia yang sering mengagungkan kecepatan, kebisingan, dan reaksi instan, orang tenang berdiri sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling terlihat, tetapi tentang siapa yang paling mampu menjaga dirinya tetap utuh, sadar, dan stabil, apapun yang terjadi. Dan ketika kamu terus memperhatikan kehidupan orang-orang seperti ini dari waktu ke waktu, kamu akan melihat bahwa ketenangan mereka tidak pernah terlepas dari tanggung jawab, karena mereka tidak menggunakan ketenangan sebagai alasan untuk menghindar, menunda, atau bersikap apatis. Justru sebaliknya, ketenangan memberi mereka kejernihan untuk mengambil tanggung jawab dengan lebih utuh, tanpa drama dan tanpa mencari kambing hitam. Sebab orang tenang memahami bahwa menyalahkan keadaan, orang lain, atau masa lalu hanya akan menghabiskan energi yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki diri dan situasi. Lalu kamu akan menyadari bahwa dalam tekanan yang berkepanjangan, orang tenang cenderung lebih tahan, bukan karena mereka tidak merasakan beban, tetapi karena mereka tidak menambah beban itu dengan pikiran yang berlebihan. Mereka tidak terus-menerus mengulang skenario buruk di kepala, tidak membesar-besarkan kemungkinan terburuk, dan tidak membiarkan kecemasan menguasai arah tindakan. Dan kemampuan ini membuat mereka terlihat stabil, bahkan ketika situasi tidak stabil. Lalu kamu juga akan melihat bahwa orang tenang memiliki kejelasan yang kuat tentang apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga mereka tidak mudah teralihkan oleh hal-hal sepele, tidak terseret konflik kecil, dan tidak terjebak dalam kebutuhan untuk selalu bereaksi terhadap segala sesuatu, karena mereka tahu bahwa fokus adalah sumber daya yang sangat berharga, dan menghamburkannya untuk hal-hal yang tidak penting hanya akan melemahkan diri sendiri. Lalu dalam dinamika sosial, orang tenang seringkali tidak terlibat dalam gosip, intrik, atau drama yang tidak membawa manfaat, bukan karena mereka merasa lebih suci, tetapi karena mereka menyadari bahwa keterlibatan semacam itu jarang menghasilkan kebaikan jangka panjang, dan menjauh darinya adalah bentuk perlindungan terhadap kesehatan batin. Lalu kamu akan menyadari bahwa orang tenang juga lebih siap menghadapi kenyataan pahit, karena mereka tidak membangun hidupnya di atas ilusi. Mereka tidak menutup mata terhadap fakta yang tidak menyenangkan, dan mereka tidak membohongi diri sendiri demi rasa nyaman sementara. Sebab mereka tahu bahwa kebenaran, meski tidak selalu enak, jauh lebih membebaskan daripada kebohongan yang menenangkan sesaat. Lalu dalam perjalanan waktu, sikap ini membuat mereka lebih adaptif, karena mereka tidak menghabiskan energi untuk menyangkal perubahan. Mereka menerima bahwa hidup bergerak, bahwa orang berubah, dan bahwa tidak semua hal bisa dipertahankan. Dan penerimaan inilah yang menjadi inti dari kekuatan mereka. Lalu pada akhirnya, semakin lama
lama kamu menyaksikan, semakin jelas bahwa ketenangan bukan sekadar sifat, melainkan pilihan yang diambil berulang kali. Pilihan untuk hidup dengan kesadaran, untuk menjaga integritas, dan untuk tidak membiarkan dunia yang berisik mencuri kendali atas batin. Dan di sanalah kamu mengerti bahwa orang tenang memang lebih kuat dari yang terlihat, karena kekuatan mereka tidak terletak pada seberapa keras mereka bersuara, tetapi pada seberapa teguh mereka menjaga diri tetap utuh di tengah segala perubahan. Dan pada titik tertentu, kamu akan menyadari bahwa ketenangan orang-orang seperti ini bukan lagi sekadar respons terhadap dunia, melainkan cara hidup yang telah menyatu dengan diri mereka. Karena setiap keputusan, setiap sikap, dan setiap langkah diambil dari tempat yang sama, yaitu kesadaran bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dalam reaksi yang tidak perlu. Dan kesadaran ini membuat mereka hidup dengan intensitas yang berbeda, bukan intensitas emosi yang meledak-ledak, tetapi intensitas kehadiran yang penuh. Karena ketika orang lain sibuk melawan keadaan, orang tenang sibuk menata dirinya agar mampu berjalan di tengah keadaan apapun. Lalu kamu akan melihat bahwa dalam situasi yang menuntut ketegasan, orang tenang tidak ragu bersikap tegas. Tetapi ketegasan mereka tidak dibungkus amarah, melainkan kejernihan, sehingga kata-kata yang keluar tidak melukai lebih dari yang diperlukan, dan tindakan yang diambil tidak merusak lebih dari yang seharusnya. Dan ini menunjukkan bahwa ketenangan bukan berarti lembek, melainkan terkendali. Lalu kamu juga akan melihat bahwa orang tenang jarang merasa perlu membalas setiap perlakuan tidak adil dengan cara yang sama, karena mereka memahami bahwa meniru keburukan hanya akan memperbanyak keburukan. Dan pilihan untuk tidak membalas seringkali bukan karena takut, tetapi karena mereka tidak ingin menurunkan standar hidup batinnya sendiri. Lalu kamu mulai menyadari bahwa orang tenang memiliki hubungan yang jujur dengan batas. Mereka tahu kapan harus memberi, kapan harus menarik diri, dan kapan harus pergi, tanpa drama dan tanpa pembenaran berlebihan. Karena mereka tidak membutuhkan persetujuan semua orang untuk menghormati diri sendiri. Dan kejelasan batas ini memberi mereka rasa aman yang stabil. Lalu dalam perjalanan panjang hidup, orang tenang seringkali menjadi saksi dari banyak perubahan, kehilangan, dan pergeseran. Tetapi mereka tidak menjadi pahit karenanya, karena mereka telah menerima sejak awal bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Dan menerima perubahan tidak berarti menyerah, tetapi menyesuaikan diri tanpa menghilangkan inti. Lalu kamu juga akan melihat bahwa orang tenang memiliki rasa syukur yang sunyi. Mereka tidak selalu mengumumkannya, tetapi mereka menjalaninya, menghargai hal-hal kecil, menikmati momen sederhana, dan tidak terus-menerus menunda kebahagiaan demi sesuatu yang belum tentu datang. Dan rasa syukur ini memperkuat ketenangan mereka, karena ia mengalihkan fokus dari apa yang kurang ke apa yang ada. Lalu kamu akan menyadari bahwa orang tenang tidak terjebak dalam narasi korban. Mereka mengakui kesulitan tanpa menjadikannya identitas. Mereka mengakui luka tanpa menjadikannya alasan untuk berhenti hidup dengan benar. Dan sikap ini membuat mereka terus bergerak meski tidak selalu cepat, tetapi selalu konsisten. Lalu dalam kesendirian, orang tenang tidak merasa kosong, karena mereka telah membangun kehidupan batin yang cukup, kehidupan di mana pikiran tidak menjadi musuh, dan keheningan tidak terasa mengancam. Dan dari sini kamu memahami bahwa banyak orang takut diam karena di dalam diam mereka harus bertemu dengan diri sendiri, sementara orang tenang justru menemukan kekuatan di sana. Lalu pada akhirnya, semua ini membentuk gambaran yang semakin jelas bahwa orang tenang memang membawa jenis kekuatan yang tidak banyak dibicarakan, kekuatan yang tidak spektakuler, tetapi tahan lama, kekuatan yang tidak memukau di awal, tetapi menopang hidup dalam jangka panjang. Dan di dunia yang sering mengagungkan kecepatan, kebisingan, dan reaksi instan, orang tenang berdiri sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati bukan tentang menguasai dunia, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Dan penguasaan diri itulah bentuk kekuatan yang paling dalam, paling sulit, dan paling berharga. Dan ketika pemahaman itu semakin matang, kamu akan melihat bahwa orang tenang tidak pernah menjadikan hidup sebagai arena pembuktian, karena mereka telah selesai berperang dengan kebutuhan untuk diakui, dipuji, atau dibenarkan.
Dan selesai dengan itu bukan berarti mereka tidak memiliki ambisi atau tujuan, melainkan karena mereka tidak lagi menggantungkan nilai diri pada hasil atau penilaian orang lain. Sehingga ketika usaha mereka berhasil, mereka bersyukur tanpa berlebihan. Dan ketika usaha itu gagal, mereka belajar tanpa menghancurkan diri. Sebab mereka tahu bahwa hasil hanyalah bagian dari perjalanan, bukan penentu harga diri. Lalu kamu akan menyadari bahwa orang tenang memiliki keberanian untuk konsisten pada hal-hal kecil, pada kebiasaan sederhana yang sering diabaikan orang lain, karena mereka memahami bahwa kekuatan besar jarang lahir dari satu momen dramatis, melainkan dari ribuan keputusan kecil yang diambil dengan sadar. Keputusan untuk tetap jujur ketika bisa berbohong. Keputusan untuk tetap disiplin ketika tidak ada yang mengawasi. Dan keputusan untuk tetap rendah hati ketika ada kesempatan untuk meninggikan diri. Dan semua keputusan kecil inilah yang membentuk karakter yang kokoh. Lalu kamu juga akan melihat bahwa orang tenang tidak mudah terjebak dalam ilusi urgensi. Mereka mampu membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya terasa mendesak. Dan kemampuan membedakan ini membuat mereka tidak panik menghadapi tekanan waktu, tidak gegabah mengambil keputusan, dan tidak mengorbankan nilai demi kecepatan. Karena mereka tahu bahwa banyak kerusakan besar justru terjadi karena keputusan yang diambil terlalu cepat tanpa kejernihan. Lalu dalam menghadapi orang-orang yang emosional atau agresif, orang tenang tidak terpancing untuk menjadi serupa. Karena mereka memahami bahwa emosi orang lain bukan tanggung jawab mereka. Dan membiarkan diri terseret hanya akan memperpanjang kekacauan. Sehingga mereka memilih menjaga jarak emosional yang sehat bukan sebagai bentuk ketidakpedulian, tetapi sebagai bentuk perlindungan diri. Lalu kamu akan menyadari bahwa orang tenang juga memiliki kemampuan untuk memaafkan tanpa melupakan. Karena mereka tidak membiarkan kemarahan menetap dan merusak batin, tetapi mereka juga tidak naif mengulangi kesalahan yang sama. Dan keseimbangan ini menunjukkan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman, bukan dari teori. Lalu dalam dunia yang terus berubah, orang tenang tidak kehilangan arah, karena mereka memiliki nilai yang menjadi jangkar. Nilai yang tidak bergantung pada tren, tekanan sosial, atau opini mayoritas. Dan nilai inilah yang membuat mereka tetap teguh ketika arus berubah. Lalu kamu akan melihat bahwa orang tenang tidak selalu tampak sebagai pemimpin. Tetapi ketika keadaan genting, banyak orang justru menoleh kepada mereka, karena kehadiran mereka memberi rasa aman, kejernihan, dan arah. Dan rasa aman seperti ini tidak bisa dipalsukan. Ia hanya bisa lahir dari batin yang terlatih. Lalu pada akhirnya, semakin lama kamu memperhatikan, semakin jelas bahwa ketenangan bukanlah hasil dari menghindari hidup, tetapi hasil dari menghadapinya dengan jujur, berulang kali, hingga tidak ada lagi kebutuhan untuk bereaksi berlebihan. Dan di sanalah kamu benar-benar memahami bahwa orang tenang memang lebih kuat dari yang terlihat. Karena mereka tidak membangun kekuatan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Dan kekuatan seperti ini mungkin tidak selalu disorot, tetapi ia menopang hidup dengan cara yang paling nyata dan paling bertahan lama.